Oke, so guys, welcome back to my channel bersama saya Edri Bro, dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar men-setup akun bisnis kita, yaitu di platform Facebook dan Instagram. Bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya, yaitu Social Media Management, itu merupakan sebuah pengantar masuk ke dalam materi ini, karena memang materi saya kebanyakan adalah tutorial. Artinya kita akan latihan bersama bagaimana men-setup akun bisnis kita. Oke, dan untuk kalian yang belum pernah melihat video-video saya di channel ini, saya mengajarkan bagaimana juga caranya kita membuat website tanpa kita harus mengerti apa itu coding. Jadi tunggu apa lagi, langsung di like dan di subscribe bagi kalian yang merasa konten-konten saya itu bermanfaat. Oke, baik, itu saja dari saya, dan kita langsung saja ke screen laptop saya. Nah, di sini saya pengen tunjukin bagian Facebook Business Suite ya. Jadi kayak macam dashboardnya. Jadi disinilah kita mengelola konten-konten kita. Disinilah kita melihat bagaimana performa dari akun kita, apakah banyak pengunjung atau apakah kita harus beriklan, bagaimana insight-nya, kemudian trennya, populernya seperti apa di sini tempatnya. Bahkan teman-teman di sini juga kita juga bisa menaikkan story ya ke Instagram kita. Jadi tanpa harus kita menggunakan handphone lagi, walaupun beberapa fitur harus menggunakan handphone. Nah, di sini sudah saya aktifkan semua. Mungkin teman-teman bingung, Kak, bagaimana sih cara mengaktifkannya? Nah, oleh sebab itu kalian tetap ikut terus, dan sekarang kita langsung saja mengaktifkannya. Seperti apa caranya? Oke, sebelum nanti kita lihat semua fitur yang dalam sini. Oke ya. Nah, sekarang kita setup dulu. Oke, kita setup dulu. Saya yakin bahwa kita semua mempunyai Facebook. Saya yakin itu, siapapun pasti mempunyai Facebook. Akun Facebook pribadi yang pastinya, karena syarat untuk memiliki akun bisnis adalah kalian harus mempunyai akun pribadi. Nah, itu yang harus dibuat sebelum membuat misalnya halaman, membuat grup, membuat ya banyak macam yang ada di dalam Facebook ini. Jadi kita bisa mengoptimalkan semuanya, kita harus mempunyai akun yang real ya, bukan akun yang fake account ya. Jadi bukan fake account yang kita pakai gitu ya, sehingga nantinya akun kita itu bisa ya digunakan seterusnya. Kalau enggak nanti bisa di take down atau dihapus oleh Facebook. Baik, jadi ini adalah Facebook pribadi saya, dan saya akan tunjukkan teman-teman yaitu halaman ya atau akun bisnis dari isnusatenggara.id. Nah, di sini teman-teman lihat ada isnusatenggara.id. Nah, orang-orang akan melihat seperti inilah beranda dari akun bisnis isnusatenggara.id ya. Isnusatenggara.id sendiri tidak ada akun personalnya. Kenapa? Akun personalnya adalah milik saya. Saya membuat ini. Nah, baik, di sini teman-teman kita melihat bahwa ini adalah website untuk komunitas. Nah, jadi kita akan membuat kategori dari bukan website Facebook dari komunitas. Nah, jadi kira-kira kita akan membuat kategorinya itu kategori apa gitu ya. Kemudian ada banyak macam di sini, kita lihat ya, ada banyak sekali, dan kita harus mulai dari mana gitu. Teman-teman bingung gimana cara membuat halaman, kita akan mulai pelan-pelan agar kalian tahu semua. Baik, nah di sini teman-teman saya akan buat. Nah, ini semoga kalian juga punya ada menu seperti ini ya. Saya pikir tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini ya kita bisa akses halaman, lain-lain kita juga bisa langsung dari beranda sini ya teman-temannya. Oke, seperti itu ya. Kita sini juga ya. Kita bisa akses halaman juga kayak gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman kita juga di sini nanti bisa menambahkan halaman ya. Kita akan menambahkan halaman di sini. Itu gampang banget.
Caranya adalah teman-teman tinggal klik ini nih, buat halaman baru gitu ya. Tinggal klik buat halaman baru. Nah, di sini kita akan isi nih buat halaman baru. Misalnya saya akan buat yaitu halaman namanya adalah beta. Beta merek itu gimana? No. Let's go digital. Oke, jadi halamannya saya akan membuat halaman Let's Go Digital, gitu ya. Kemudian di sini untuk kategorinya saya akan tulis di sini website. Oke, di sini website. Nah, saya akan buat di sini adalah situs website media now. Saya mau buat designer website. Oke, seperti itu. Kita bisa memilih lebih dari satu kategori ya. Jadi ini kita akan setup ya, teman-teman. Oke, kita bisa tambah lagi website. Saya gitu. Atau kita ketik yang lain. Digital. Oke, nah ini. So, oke, no. Oke, kreator digital ya. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita perlu mendeskripsikan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini sudah diberitahu apa aja yang harus ditulis nih. Di sini juga tulis tentang apa yang dilakukan oleh bisnis Anda, gitu ya. Oke, kami menyediakan. Nah, ini kan udah ada previewnya. Kami menyediakan jasa pembuatan website dan sosial media manajemen. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini adalah deskripsi yang saya buat di sini dan dia sudah langsung mempreview. Nah, kemudian setelah jadi teman-teman, kita bisa lihat juga bagaimana kalau misalnya previewnya atau previewnya dari selular. Nah, kita bisa lihat juga. Oke, setelah ini semuanya udah dibuat teman-teman tinggal klik buat halaman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah kita membuat halamannya, maka di sini kita diminta untuk menambahkan foto profilnya, gitu, supaya tidak dianggap bodong. Jadi saya akan menambahkannya. Saya akan menggunakan foto saya ini, ya. Jadi teman-teman sudah harus menyediakan foto teman-teman untuk dijadikan foto profil. Nah, kayak gitu tuh. Kemudian sekarang setelah selesai, kita akan menambahkan foto sampul lagi, ya. Bagaimana cara membuat profil, bagaimana membuat sampulnya, teman-teman itu akan saya ajarkan. Ini nanti teman-teman ikutin dulu agar nanti tidak loncat-loncat ya pembelajaran kita. Baik, saya akan mencari lagi foto yang sesuai gitu ya. Di sini saya tulis promosi pribadi. Oke, saya akan pilih di sini. Oke, mungkin maybe bisa. Oke. Ya, seperti itu. Ini sebetulnya ada ukurannya ya, yang mana kita bisa dapatkan itu dari Canva. Nah, jadi kayak gini teman-teman saya buat ya. Jadi sudah oke. Kita bisa geser-geser tuh di sini ya. Oke, ini keren banget nih. Oke, kita bisa geser-geser di sini. Oke, kira-kira itu sampulnya. Kemudian kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Oke, udah selesai. Nah, sekarang teman-teman kita harus menghubungkan juga WhatsApp kita ke halaman kita. Itu jika teman-teman inginkan. Kalau misalnya tidak, maka silakan klik X di sini ya. Nah, kebetulan saya udah mencantumkan nomor WA saya di salah satu halaman saya. Jadi di sini saya abaikan saja. Oke, seperti itu. Klik keluar. Nah, sekarang sudah jadi teman-teman. Nah, di sini kita perlu menambahkan tombol lagi. Misalnya di sini ya, kita bisa tambahkan tombol juga nih. Nah, tombolnya ini arahnya nanti mau kemana? Nah, kita bisa memilih. Ya, jadi ada banyak banget nih, mengikuti atau mulai pesan dan lain-lain. Atau langsung ke WhatsApp, maka harus ke WhatsApp atau ke email. Pelajari selengkapnya. Misalnya kita mempunyai website gitu, atau beli sekarang kalau kita udah punya toko ya teman-teman ya. Baik,
Sekarang saya akan memilih untuk pelajari selengkapnya gitu. Nah, di sini situs websitenya, sementara saya akan gunakan website saya edrigrow.com gitu ya. Kemudian saya pastekan di sini, sudah selesai. Kemudian saya simpan. Yap. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat nama pengguna Facebook gitu ya. Ya, pengguna akun Facebook ini ya, halaman ini. Kenapa? Karena di sini di URL ini teman-teman lihat di sini Let's Go Digital tapi dengan angka-angka, dia tidak unik seperti misalnya kalau kita buka punyanya di Nusa Tenggara misalnya. Nah, ini dia muncul seperti ini teman-teman. Jadi kita harus buat sehingga URL-nya itu cantik gitu lah ya, tidak abal-abal. Nah, di sini kita harus buat. Oke. Nah, sekarang saya akan klik Let's Go Digital. Kayak gitu. Ini udah. Saya tambah .id. Oke, jadi ini masih tersedia. Oke. Jadi teman-teman, karena masih tersedia, saya akan buat, tapi kemungkinannya sebelum ini terjadi error, kemungkinannya tidak akan jadi. Kemungkinan, wow, langsung jadi, geng. Biasanya tuh nggak jadi, karena kenapa? Karena kita harus menunggu sampai agak lama, tapi ini keren banget jadi. Oke ya, jadi ini menjadi URL kita, jadi bisa gunakan yang di atas atau yang di bawahnya. Wow. Oke. Thank you so much, Let's Go Digital. Kebetulan gue juga punya domain ini. Oke, nah selanjutnya adalah kita harus menentukan ya, kita harus menentukan template apa yang cocok kita gunakan untuk halaman ini. Caranya itu mudah banget teman-teman ya. Teman-teman tinggal langsung pergi ke pengaturan ini ya, klik saja pengaturan, maka nanti akan muncul ini. Yang lain-lain ini diabaikan saja dulu, kita satu-satu ya teman-temannya. Nah, di sini ada tulisan template and tape gitu ya. Nah, ini yang lain-lain nanti aja. Nah, kita pilih dulu yang ini, template and tape gitu. Nah, di sini kita menggunakan template standar ya. Nah, saya akan ganti karena tadi itu deskripsinya adalah jasa pembuatan website ya. Jadi kita ada juga menjual sesuatu. Nah, karena kita menjual sesuatu atau menjual jasa, saya merasa bahwa saya mau menggunakan yaitu yang belanja ini ya, supaya toko online-nya atau store-nya itu aktif gitu. Nah, jadi saya bisa gunakan layanan, saya bisa gunakan juga yang ini, yang belanja gitu. Nah, sekarang kita coba yang layanan dulu gitu ya. Nah, rupanya yang layanan juga punya toko teman-teman, jadi kita gunakan saja yang ini gitu ya. Nah, udah selesai teman-teman, kita harus mengatur nih kira-kira apa yang ingin teman-teman user itu melihatnya gitu ya. Nah, di sini ulasan oke, promo saya pikir saya matiin dulu misalnya, kemudian acara enggak, lowongan kerja kalau misalnya teman-teman mau hire orang diaktifkan aja, jadi lebih enak gitu enggak. And then di sini saya ingin naikin yang toko terlebih dahulu, kemudian ulasan layanan. Saya pikir ulasan dulu, jadi logikanya itu biar mereka mengetahui review-review dari orang. Jadi teman-teman mintalah review dari klien kalian kalau misalnya perlu gitu untuk menambah kredibilitas kita gitu. Oke, setelah ini udah selesai teman-teman, yang perlu kita lakukan lagi adalah di sini ya, di sini ada peran, di sini orang dan halaman, pemirsa, lain-lain diabaikan aja. Nah, di sini ada Instagram teman-teman. Nah, ada Instagram. Nah, kebetulan ini belum terhubung dengan Instagram ya. Nah, bagaimana caranya kita hubungkan dengan Instagram? Caranya sebetulnya simpel banget, tinggal klik saja hubungkan akun, kemudian klik selanjutnya. Oke, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jika ini bukanlah akun yang dituju, tinggal klik switch account. Kemudian kita masukkan di sini yaitu username-nya Let's Go Digital _ID seperti itu. Kemudian masukin pasportnya ya.
yang benar. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik login aja. Oke, setelah klik login, teman-teman bisa mau simpan atau tidak itu terserah ya. Jadi teman-teman sudah harus punya akun Instagram juga. Ini sudah saya apa ya, istilahnya udah saya buat gitu. Gimana caranya buat akun Instagram? Kalau misalnya ada pertanyaan itu akan saya beritahukan gimana caranya. Tentunya untuk akun Instagram yang akun Instagram yang bisnis ya gitu ya. Sekarang saya refresh untuk melihat perubahannya. Apakah sudah terhubung teman-teman? Oke, sudah terhubung semuanya teman-teman ya. Nah sekarang saya akan mensinkronkan ya, sinkronkan informasi yang ada di dalam halaman ini ke Instagram ya. Ini saya klik simpan, kemudian sinkron. Oke, info kontak Anda berhasil disinkron. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi sudah saya sinkronkan. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Nah tadi sebelumnya sudah ada permintaan untuk menggunakan nomor telepon. Saya belum pakai, nomor telepon, nomor WhatsApp. Nah, saya belum gunakan di sini. Oke, nah di sini teman-teman kita udah setup ya. Sekarang kita kembali lagi di halamannya. Kita lihat lagi ada beberapa yang harus perlu kita setup supaya dia lebih baik. Ya, kita kembali ke sini. Kemudian kita juga perlu setup, yaitu kita lihat di sini ya. Buka yaitu di bagian, jadi bisnis suite-nya jangan kita buka ya, kita ke edit halaman. Jadi kita perhatikan baik-baik apa saja yang perlu kita lengkapi. Ini yang tadi dari awal kita udah setup gitu ya. Di sini untuk kontaknya, misalnya kontak telepon saya itu adalah ini. Oke, saya harus taruh kontak telepon yang benar gitu, 08. Nah, ini nggak bisa, jadi langsung dari 8 satu 2 27 0942. Kalau misalnya teman-teman mau tambah 0 lagi mungkin bisa ya, bisa juga. Oke, kita tambahin 0 aja gitu, ya. Seperti itu teman-teman, dia langsung ngilangin sendiri. Untuk WA nya tidak ada yang ini kayak gitu teman-teman, tinggal hilangin nolnya. Yup, seperti itu. Nah perlu kodenya gimana, I think no ya gitu. Jadi kita lanjut aja. Halaman ini halaman saya tidak memiliki nomor WhatsApp. Nah kayak gitu aja gitu lah, teruskan hubungan. Jadi dia udah nggak ada nih. Sekarang emailnya, apa emailnya? Saya ketik di sini info @let's go digital.id. Nah itu teman-teman. Oke, gagal menampilkan query karena kenapa? Karena email ini salah ditulis gitu. Oke, klik sekali lagi. Nah sudah berhasil. Kemudian untuk websitenya apa nih ya? Websitenya adalah https itu let's go digital.id. Nah itu. Oke, siap. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang alamatnya di mana? Misalnya isilah alamat kalian. Misalnya saya adalah di perumahan Gria Syahwa. Oke, seperti ini. Oke, ini di Kupang ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti isi kode pos yang benar, semuanya yang benar gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita di sini juga bisa taruh area layanan, kemana aja nih area layanannya ya. Misalnya Indonesia kita ketik nih, itu bisa juga, jadi macam-macam ya. Misalnya Nusa Tenggara ya, gimana ya. Nah umumnya saya nggak masukin ini. Kenapa? Karena saya menjual produk online. Kemudian di sini juga kita bisa membuat dia selalu buka gitu. Memang tidak bisa diterapkan kepada semua, atau kita buat ini saya mau tutup ya, karena ini baru buat masa iya langsung tutup.
Oke, kemudian di sini kita bisa buat nih jam-jam buka dan tutupnya, mulai dari Senin sampai Minggu, kapan kita tutup misalnya gitu. Nah, karena ini online ya, saya menggunakan selalu buka, jadi orang bisa memesan. Kemudian di sini perubahan layanan sementara misalnya ya, kita bisa tentang juga buka dengan perubahan layanan, tutup sementara, operasi seperti biasa. Ini kita bisa klik gitu loh. Nah, jadi ini merupakan opsi-opsi karena ada COVID. Nah, misalnya kalau ada COVID bisa saja dia hilang. Nah, yang lain-lain ini teman-teman, ini kita perlu mengisi URL. Apakah ini perlu? Oke, bagi kalian yang belum punya website, saya pikir diabaikan saja dulu karena saya juga belum buat yang kayak gini. Ya, diabaikan aja dulu. Nah, di sini untuk rentang harga, di sini ada murah, ada cukup, ada mahal, ada sangat mahal. Nah, di sini tidak diketahui. Kalian bisa pilih. Nah, misalnya saya memilih adalah oke, cukup aja gitu ya, biar nggak mahal banget. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mencantumkan lagi beberapa akun kita. Ya, di sini teman-teman ada Instagram, ada Twitter, ada Snapchat dan lain-lain. Nah, teman-teman masukin aja akun yang sekiranya itu relate dengan bisnis teman-teman gitu. Nah, di sini saya tetap akan memilih misalnya Instagram. Tulis saja di sini let's go digital _ID gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen tambahin, bikin saja tambah gitu. Misalnya apa nih lagi nih? Misalnya YouTube nih ya. Nah, YouTube di sini saya akan tambahin https://www gitu ya. Kemudian youtube.com/c/edribro. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan URL profile teman-teman ya. Oke, setelah udah selesai, Kak, nggak ada bagian save-nya ya. Di sini langsung nge-save sendiri dia, bro. Ya, kayak gitu ya. Sekarang saya langsung klik saja di halaman ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke, jadi di sini sudah terupdate sendiri ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah terisi semua teman-teman. Oke, baik. Nah, ini udah terisi semua ya. Oke ya, perhatikan ya. Udah terisi semua. Nah, jadi gitu sih caranya kita membuat halaman Facebook atau kita membuat akun bisnis ya. Nah, sekarang kita langsung ke Facebook Business Suite. Bagi yang bingung Facebook Business Suite, saya akan tutup ini, kemudian teman-teman juga nanti bisa mengetik di Google Facebook gitu ya, Business Suite. Nah, nanti akan muncul. Kalian bisa langsung klik ini teman-teman. Ya, gitu ya. Bisa diklik, nanti kalian langsung masuk di Facebook Business Suite. Nah, kayak gini. Nah, langsung sudah terhubung tanpa repot-repot teman-teman. Nah, ini udah terhubung nih gitu ya. Kalian juga bisa mengakses Facebook Business Suite tersebut melalui Facebook ini ya. Jadi ada yang extensionnya bisnis, ada yang extensionnya bukan bisnis gitu loh, bukan extensionnya tapi ada subnya bisnis. Kalau yang ini mainnya gitu ya. Nah, misalnya kita klik Business Suite gini ya, ada pesawat lewat. Nah, waktu kita klik seperti ini maka kita diarahin ke sini. Nah, oke, kayak gini teman-teman. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil membuat akun bisnis kita. Oke, baik teman-teman, demikian video tutorial bagaimana kita men-setup akun bisnis kita dan bagaimana cara juga kita menghubungkan dengan Instagram kita. Nah, bagi kalian yang mungkin masih belum paham benar, mungkin Kak ini kurang banget Kak, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, ini adalah video untuk setup. Kita masih mempunyai video lanjutan, tentunya masih ada hubungannya dengan sosial media manajemen. Untuk itu, jangan lupa di subscribe, ditekan tanda loncengnya, dan juga teman-teman share ke teman-teman kalian semuanya, sehingga manfaat yang teman-teman dapatkan itu juga mereka dapatkan. Oke, jadi itu saja. Saya Edri, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.